Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Amelia dengan NIM 2516040023. Saya berasal dari kelas Aksya A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS, yaitu pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Bagaimana rasanya jika kita dihina, disakiti, bahkan diusir dari tempat yang kita cintai, tempat yang selama ini kita sebut sebagai rumah. Bayangkan luka yang tertanam, rasa kehilangan, dan mungkin juga amarah yang terus tersimpan di dalam hati. Lalu bayangkan suatu hari kita kembali, bukan sebagai orang yang lemah, tetapi sebagai sosok yang kuat yang memiliki kekuasaan. Orang-orang yang dulu menyakiti kini tidak lagi berdaya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membalas semua luka yang pernah kita rasakan? Atau kita memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin terasa lebih berat, yaitu memaafkan? Dalam banyak kisah manusia, kekuatan seringkali berjalan seiring dengan keinginan untuk membalaskan dendam. Namun dalam sejarah Islam, ada satu peristiwa besar yang justru menunjukkan kebalikan dari itu semua. Sebuah kemenangan yang tidak diwarnai oleh kebencian, tetapi oleh pengampunan. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Makkah. Sebelum peristiwa Fathu Makkah terjadi, perjalanan Rasulullah dan para sahabat penuh dengan ujian yang berat. Selama berada di Mekah, mereka menghadapi berbagai tekanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan sosial. Mereka dihina, dicemooh, bahkan disiksa hanya karena mempertahankan keyakinan mereka. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan harta, bahkan ada yang harus merelakan nyawa. Tekanan demi tekanan akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan kampung halaman mereka sendiri. Hijrah ke Madinah bukanlah sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi sebuah langkah besar dalam mempertahankan iman dan membangun kehidupan baru. Namun konflik tidak berhenti di sana. Ketegangan antara kaum muslim dan kaum Quraisy terus berlanjut dan memunculkan berbagai peperangan, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Hingga akhirnya lahirlah sebuah perjanjian penting yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini menjadi titik penting yang membuka jalan menuju Fathu Makkah. Namun, perjanjian tersebut pada akhirnya dilanggar. Pelanggaran inilah yang menjadi alasan bagi Rasulullah untuk kembali ke Mekah. Kali ini bukan sebagai seorang yang terusir, tetapi sebagai pemimpin dengan kekuatan besar membawa sekitar 10.000 pasukan. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, suasana kota dipenuhi dengan ketegangan. Banyak orang menunggu dengan rasa cemas, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun yang mengejutkan, hampir tidak ada perlawanan berarti. Kota Mekah yang dulu begitu keras menentang, kini berada dalam posisi yang sangat lemah. Semua mata tertuju kepada Rasulullah. Orang-orang menunggu keputusan beliau. Apakah ini saatnya pembalasan? Apakah luka masa lalu akan dibalas dengan hukuman yang setimpal? Tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Rasulullah memilih jalan yang tidak biasa. Beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Sebuah kalimat sederhana, namun dampaknya begitu besar. Keputusan ini bukan hanya mengejutkan masyarakat Mekah, tetapi juga mengubah jalannya sejarah. Dari yang sebelumnya dipenuhi rasa takut, suasana berubah menjadi harapan. Dari yang sebelumnya dipenuhi kebencian, perlahan berubah menjadi ketenangan. Dalam perspektif pemikiran Islam, peristiwa ini memiliki makna yang sangat dalam. Fathu Makkah bukan sekedar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual.
Peristiwa ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk membalas, melainkan pada kemampuan untuk mengendalikan diri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang akhlak individu, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang sehat. Rasulullah tidak sekedar memaafkan, beliau sedang menunjukkan bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan, bukan untuk melampiaskan dendam, tetapi untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, melainkan yang mampu menahan amarahnya. Ini menunjukkan bahwa dengan Islam, kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri. Selain itu, peristiwa Fatu Makkah juga mencerminkan konsep rahmatan lil alamin, yaitu bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan memaafkan, Rasulullah tidak hanya menaklukkan sebuah kota, tetapi juga menaklukkan hati manusia. Banyak orang yang akhirnya tersentuh dan menerima Islam bukan karena paksaan, tetapi karena melihat keindahan akhlak tersebut. Jika kita melihat kondisi saat ini, nilai-nilai dari peristiwa ini terasa semakin penting. Di era media sosial, orang begitu mudah menghakimi dan menghina orang lain. Kesalahan kecil bisa dengan cepat menjadi viral dan berbalik menghancurkan seseorang. Fenomena seperti cancel culture membuat seseorang bisa dihukum oleh publik tanpa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam dunia politik, perbedaan pendapat sering berubah menjadi permusuhan yang berkepanjangan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, konflik kecil seringkali membesar hanya karena tidak ada yang mau mengalah atau memaafkan. Dan disinilah pelajaran dari Fatu Makkah menjadi sangat relevan. Islam mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti kalah. Justru, memaafkan adalah cara untuk memutus rantai kebencian. Ketika seseorang memilih untuk memaafkan, ia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi perdamaian yang lebih luas. Jika prinsip ini benar-benar diterapkan, maka banyak konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus berlarut-larut. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi tentang sejarah, tetapi tentang diri kita sendiri. Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah disakiti. Tidak ada yang benar-benar bebas dari luka. Namun, ketika suatu saat kita berada dalam posisi yang lebih kuat, memiliki kesempatan untuk membalas, apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan mengikuti emosi dan melampiaskan amarah? Atau kita memilih untuk mengikuti nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam? Fatu Makkah mengajarkan bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Fatu Makkah bukan hanya kisah dari masa lalu, ia adalah pedoman hidup yang selalu relevan sepanjang zaman. Sebuah pelajaran tentang bagaimana menggunakan kekuatan dengan bijak dan bagaimana merespon luka dengan kebesaran hati. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah saat kita mampu mengalahkan orang lain, tetapi saat kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Fatu Makkah bukan hanya sebagai sejarah, tetapi juga sebagai cerminan diri bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita memiliki kekuatan. Nah, bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita mampu mengendalikan diri dan memberikan maaf kepada orang lain. Semoga akhlak Nabi Muhammad ini mampu kita teladani di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.